Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung muqaddimah pada kitab Safinatun Najat, yaitu baris yang kedua, wabihi nasta'inu. Itu ya. Ikut lagi baca ya. Kita nak baca dan tahu makna apa yang kita baca. Masih di kata pengantar, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allahi Allah, Ar-Rahmani, yang maha pemurah, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, Rabbi, yang mengurus, al-alamina, sekalian alam. Nah, itu sudah dibahas. Oke, sekarang kita sambung. Wabihi, dan dengannya, nasta'inu, kami mohon pertolongan, ala, ke atas, umurid dunia, menghasilkan perkara dunia, waddini, dan akhirat. Wasalla, dan moga memberi rahmat, Allahu Allah, ala, ke atas, Sayyidina, junjungan kami, Muhammadin, Nabi Muhammad, khatami, yang menjadi penutup, an-nabiyina, para nabi, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'ina, semuanya, wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung. Itu terjemahannya. Wabihi, dan dengannya, dengan Allah, atau dan hanya kepada Allah sahaja. Apa dia? Nasta'inu,
kami mohon pertolongan. Tak minta tolong pada makhluk, pada perkara-perkara yang makhluk tak mampu. Sama ada perkara itu yang kita kehendaki perkara baik ataupun perkara yang tidak kita kehendaki, tetap ketika minta pertolongannya hanya kepada Allah. Makhluk, baik malaikat, jin, manusia, tidak ada kuasa untuk menolong kita pada perkara-perkara yang tak ada pada mereka. Sekalipun kita minta bantuan pertolongan dengan makhluk, hakikatnya adalah dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Contoh, kita sakit, minta tolong dengan dokter, tolong rawat saya sembuh. Dokter itu hanya sebagai zahir ikhtiar ataupun sebab. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Sebab ilmu yang ada pada dokter pun adalah dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang manusia belum tahu. Jadi dokter sampai pandai, sebelumnya tak tahu. Yang memberi ilmu itu hakikatnya Allah. Itu kena faham itu. Allah kata wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya allama telah memberi pengetahuan Allah al-insana kepada manusia malam ya'lam, akan perkara yang manusia yang dia belum tahu. Ustaz pun sama. Yang memberi ilmu kepada dia adalah Allah. Jadi apa yang dia sampaikan itu hanya sebagai zahir, jalan syariat melalui ustaz-ustaz. Akhirnya orang ramai faham tentang agama. Hakikat yang memberi ilmu dan kefahaman itu adalah Allah. Hakikat yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Wa ma taufiqi illallah. Tak ada yang boleh memberikan taufik, hidayah, pertolongan melainkan Allah. Maka itu di sini di akhir disebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Oh, panjang ya kalau dibahas, panjang. Nasta'in. Wabihi, dan hanya dengan Allah atau kepada Allah, nasta'inu, domir nahnu nasta'in, kami semua mohon pertolongan dalam apa saja hal, sekalipun ia berurusan dengan manusia. Seperti sakit tadi, hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, fahuwa, maka dialah Allah, yashfini, yang menyembuhkan aku. Syariatnya dengan ubat, syariatnya jumpa dokter. Kena macam itu. Jangan lupa Allah. Sama ada untuk meminta perkara yang baik ataupun menolak perkara yang tak baik, tetap kembali kepada Allah. Sebab apapun yang berlaku, khairihi wa syarrihi
minallah. Perkara takdir, ketetapan, sama ada yang baik yang kita suka ataupun yang kita tak suka, hakikatnya ia dari Allah. Cuman yang baik Allah suka, yang tak baik Allah tak suka, walaupun Allah beri. Kenapa adanya dosa, adanya maksiat? Kenapa Allah tak tutup aja maksiat itu? Tidak ada pada manusia. Allah memberi jalan. Allah lepaskan kita di muka bumi. Fahadainahun najdain. Allah tunjukkan pada manusia dua jalan, imma syakiran wa imma kafuran. Sama ada manusia bersyukur kepada Allah atau inkar dan kufur. Jadi kita yang memilihnya. Betul tuh. Jadi kalau tak ada pilihan itu, jadi tak adalah baik dan buruk. Yang baik Allah suka, yang buruk Allah tak suka, walaupun Allah yang menjadikan, mentakdirkan yang buruk itu. Kenapa Allah jadikan? Sebab kita sudah diberi akal. Sudah diberi akal untuk memilih. Diberi akal, lainlah kalau tak dibagi akal. Menurut akal, tidak patut manusia kalau tidak bersyukur kepada yang memberi, yaitu Allah. Menurut akal saja. Hidup diberi oleh Allah, dia yang menghidupkan. Alladzi huwa yuhyi wa yumit. Dia Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kemudian kita diberi hidup, lalu diberi akal. Tak patut manusia yang hidup, yang diberi akal, yang diberi rizki, yang diberi segala-gala oleh Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Tak patut. Betul tak? Tak patut. Maka itu Habib An-Najjar dalam surah Yasin, dia berkata, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya, dan tidak patut bagiku, tak ada sebab bagi aku, la a'budu, aku tidak menyembah, alladzi fatarani, kepada zat Allah yang telah mencipta aku. Tak ada sebab, dan tak patut jika aku tidak mau menyembah kepada Allah yang telah mencipta aku. Wa maliya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan kepadanya, yakni kepada Allah, kamu semua akan dikembalikan. Baik, faham tak? Wa bihi nasta'in. Jadi dalam apa hal saja, tadahkan tangan, mohonlah kepada Allah. Jangan lupa. Yang disebut doa, yang disebut doa atau munajat, apa saja. Sukar urusan dunia itu disebut. Untuk apa mohon kepada Allah? Atas dasar apa? Ala umuri, atas menghasilkan perkara-perkara ad-dunya, dunia. Urusan dunia mohonlah pada Allah. Susah cari rizki, dalam keadaan kesukaran, peluang tu banyak. Peluang tu banyak di kita ni, bukan tak ada. Tapi agak sukar juga barangkali. Mohonlah kepada Allah. Di samping mohon kepada Allah, berikhtiarlah mencari rizki itu.
melalui perniagaan walaupun kecil-kecilan, kemudian bekerja walaupun biasa-biasa saja, sebab kita mau hidup. Kalau mendapat kesukaran, jangan lupa mohon pada Allah. Yang berniaga mau tambah hasil, mau tambah pelanggan, mohonlah kepada Allah. Kita sudah buka perniagaan, contohlah jual nasi lemak, kan ramai sekarang nih. Jangan lupa Allah. Pagi-pagi lakukan solat subuh, lepas itu baca sekurang-kurangnya kalimat-kalimat doa-doa yang boleh menarik rizki. Contoh, subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Bacalah lepas solat subuh itu sebelum berangkat niaga 3 kali. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah, hamba yakin bahwa rizki itu ada di tangan-Mu. Hamba hanya berusaha. Dan hamba yakin semua yang hidup Engkau tanggung rizkinya. Maka bukakan pintu rizki seluas-luasnya untukku. Jangan, maka berilah aku rizki. Jangan. Rizki Allah dah beri. Betul tak? Kadang-kadang kita salah, ya Allah berilah aku rizki. Kata Allah, emang aku tak bagi? Bukan. Tambahkan rizki, luaskan jalannya, lapangkan jalannya. Mungkin biasanya 1 kaki, sekarang 10 kaki. Tapi kita biasanya, ya Allah berilah aku rizki. Emang tak dibagi rizki, kata Allah. Banyak. Yang banyak. Maknanya kalau mau banyak tu tambah. Kalau mau banyak berarti betul. Tambahkan padaku rizki. Luaskan jalannya rizki. Jalan tu sudah ada. Maka kalau minta diberi rizki, itu aja dah, aku bagi dah. Ya Allah berilah aku rizki. Nah, kalau mau banyak, mintalah yang banyak. Lapangkan, tambahkan. Maka itu doa setelah niaga dapat duit. Kalau yang niaga nih dapat duit, nanti sebelum pulang pegang duit itu, dibacakan pada duit, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. 3 kali. Lepas itu ditiupkan. Sebelum niup baca Allahumma ksir wazid wa barik fulusi hadza bihurmati ayatika syarifah. Tiup, duit akan beranak. Duit akan beranak-ranak. Maksudnya besoknya datang tambah, besoknya datang tambah, sebab kita sudah bersyukur pada Allah dan mohon ditambahkan. Maka itu dalam doa, Allahumma ya Allah aksir, banyakkan, wazid dan tambah, wabarik dan berkati, fulusi hada, uang hasil jualanku ini, bihurmati ayatika syarifati, dengan keagungan ayat-ayatmu yang mulia.
tiup. Maknanya ini yang dikatakan wabihi nasta'in, dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Hafal kalimat itu? Mana nak cari Ustaz? Mana nak cari? Kau Ustaz lah. Mana nak cari? Ustaz cari jumpa guru, ijazah dengan guru. Gitu kan? Itu. Dr. Fadil Al-Maghribi dari Maghribi mengijazahkan, kalau mau Allah bukakan pintu langit untuk turunnya rizki, dan datang rizki banyak, maka tiap-tiap lepas solat subuh, lepas solat asar, dibaca 3 kalimat pada surah Al-Anbiya, surah Az-Zariyat, dan surah Yusuf. Pertama dia kata baca olehmu lepas solat subuh, lepas wirid biasa ya. Doa Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 7 kali. Lepas itu dibaca lagi kalimat innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. 7 kali. Dan baca lagi ayat nusibu birahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Nusibu birahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. 7 kali. 3 ayat ini dibaca 7. Setiap lepas solat subuh dan lepas solat asar. Dalam masa 7 hari jangan miss, terus menerus. Lihat selepas 7 hari nanti. Itu. Jadi kadang-kadang kita yang masalahnya, kadang-kadang Ustaz bangunnya pun jam 8, susah. Macam mana? Banyak solat subuh pun banyak tinggal, solat asar pun gitu juga. Kecebut, tak sempat nak berwirid itu ya. Kalau macam itu, ya inilah rezeki yang ada. Itu. Kalau mau tambah ya usaha. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia. Lihat tuh, ala umurid dunia, atas menghasilkan perkara dunia. Jangan pada bomoh, guna tangkal, guna garam, guna gitu, guna gini, panggil jin. Itu bukan kepada Allah, syirik namanya. Ayat-ayat kalimat dengan Allah pun banyak. Cuman orang dia tak mau susah itu. Kalau jin guna bomoh itu, letak aja jin sudah. Tarik wahai jin pelanggan. Datang orang jin heret, datang orang jin heret. Gitu. Bayar aja dengan bomoh. Itu bukan minta tolong kepada Allah, bukan. Itu bukan dari Allah. Ada yang memaksa itu. Ada yang memaksa. Kita mau dari Allah. Dari perbendaharaan Allah. Maka itu ada solawatnya juga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
adada anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut alayya rizqan katsiran min kulli wijhatin min khazaini rizqika bighairi minnatin makhluqin bifadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu salawat untuk nyedut rezeki. Selawat apa namanya? Salawat untuk nyedut rezeki namanya. Ubsut alayya rizqan katsira. Hamparkan kepadaku rezeki yang banyak bighairi minnatin makhlukin, tanpa pemberian makhluk. Ini memang Allah gerakkan makhluk. Allah gerakkan makhluk. Min khazaini rizqika bighairi minnatin makhlukin bifadlika. Yang datang itu adalah kurniaanmu, wa karamika, dan kemuliaanmu darimu wahai Allah. Tuh contoh ala umurin dunia, untuk menghasilkan urusan dunia, mohonnya kepada Allah. Oh gitu ya. Ya. Wadini, dan juga perkara akhirat. Begitu juga untuk keselamatan, kesejahteraan di akhirat, mohonlah kepada Allah. Jangan tak mohon hari-harinya lalai, lupa tak mohon pada Allah. Bacalah untuk akhirat, minta selamat, dan minta juga kepada Allah diletakkan kita ini di syurga. Sebab Allah jadikan kita ni bukan jadi penghuni neraka sebenarnya. Ya ibna Adam, kata Allah, wahai anak Adam, innama khalaqtuka lil akhirah. Sesungguhnya kami ciptakan kamu untuk mengisi akhirat yang kekal abadi. Dunia ini tidak lama. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, berhenti kerja, bukan. Jangan salah. Justru kita di dunia bekerja, berusaha, banyakkan sebanyak-banyak untuk bekalan ibadah. Kalau sudah kaya, zakatnya, sedekahnya, pergi haji, betul tak? Kalau miskin macam mana? Kalau miskin tak ada orang yang zakat, jadilah orang yang kaya. Tak salah. Di kalangan kekasih Allah pun ramai yang kaya. Nabiullah Sulaiman Allah beri kaya. Ayahnya Nabiullah Daud Allah beri kaya. Para sahabat pun Allah beri kaya, sehingga diserahkan sebagian hartanya untuk agama Allah. Kalau pada miskin semua, macam mana nak bangun surau, macam mana nak adakan pengajian, betul tak? Nah, itu jangan salah faham. Oh, dunia ini sebentar saja, dunia ini bangkai, dunia ini tempat tipu daya. Jangan, itu setan tu mempengaruhi. Akhirnya dia apa pakai dana, miskin tengok gini. Orang senang, tiba-tiba di hatinya dengki, iri. Salah tu. Jangan macam tu. Kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, kurniakan kepada kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Apa kebaikan di dunia? Duit banyak, sekurang-kurangnya ada, betul tak? Isteri anak ada, sebab rezeki ada, tidak memberontak. Kalau tak ada rezeki tak kawin-kawin, betul? Gitu. Kalau kawin pun tak ada rezeki, akhirnya huru hara, betul? Bekerjalah. Sebab Rasulullah sendiri pun benci kepada orang yang pemalas, tak suka. Oh, saya nak ibadah saja. Bukan makamnya, jangan coba-coba. Sebab dalam hal ini ada makom tajrid, ada makom
Maqam tajrid ialah dapat rizkinya itu tidak susah-susah. Ini para alim, para ulama, para kekasih Allah, mereka dekat dengan Allah. Allah memang hantar rizki, mudah rizkinya. Yang kita ni kebanyakan di maqam asbab. Arti maqam asbab untuk dapat rezeki mesti sebab kerja. Kalau tak kerja memang tak dapat. Jangan nukar. Kalau memang kita ke maqam asbab untuk dapat rezeki bekerja, jangan berhenti kerja. Kalau maqam tajrid, memang ulama-ulama para wali mereka ngajar anak orang ikhlas, siang malam-malamnya ibadah. Orang pada datang nyumbang, jangan mau bekerja. Memang itulah tempatnya. Jangan mau tukar. Teruskan dia. Kan gitu. Padahal sebelumnya ahli ibadah ngajar anak orang, ada pondok, lepas itu mau jadi kontraktor pula. Jangan teruskan di situ. Itu namanya maqam tajrid. Ada lagi maqam asbab. Kita ni kebanyakan maqam asbab. Untuk dapat rezeki kena bekerja. Betul tak? Tuan tak bekerja, di rumah aja, ada tak orang bawa rezeki nyumbang? Sekejap lagi datang tamu nyumbang, ada tak? Tak ada. Tapi tok guru yang hebat-hebat, mereka tak ada kedai, mereka tak ada sawah, tak ada kebun, tapi boleh membangun masjid, membangun pondok. Betul tak? Mana duitnya? Dia kan tak ada usaha. Orang lain pada datang, Allah hantar. Ada tak berlaku tak? Ada. Itu Allah hantar. Itu namanya maqam tajrid. Dia tahu anak-anaknya boleh belajar ke luar negeri semua. Padahal tak ada apa, sawah tak ada, kebun tak ada, kedai pun tak ada. Rumahnya pun biasa aja, tapi tengok masjidnya, tengok bangunan pondoknya. Ada tak? Mana duit? Orang pada nyumbang. Allah yang menggerakkannya. Nah itu, Allah yang menggerakkannya. Baik. Wabihi, dan dengannya, yakni dengan Allah sahaja, nasta'inu, kami mohon pertolongan, ala umuri, untuk mendapatkan perkara-perkara urusan ad-dunya, wad-dini, dan urusan akhirat. Mohon pada Allah untuk mendapatkan tempat tinggal yang sejahtera. Sebab dunia ini akan ditinggalkan. Wahai yang sudah tua-tua, sebentar lagi Anda akan tinggalkan dunia ini. Malaikat datang mencabut nyawa, tidak pernah memberitahu. Betul tak? Betul. Ada beritahu dulu tak? Ada. Aminah, besok aku datang ya, atau bulan depan aku datang. Kau tobatlah dulu. Tak ada. Wasalla, dan moga-moga memberi rahmat Allah ala sayyidina, ke atas junjungan kami, Muhammadin, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, junjungan, tuan kami. Wahabi tidak suka pakai sayyidina. Wahabi ini Allahumma salli ala Muhammad, itu aja. Kita bukan Wahabi. Disunatkan sebagai adab
kepada baginda Rasulullah SAW menggunakan kalimat sayyidina. Mereka beralasan sahabat datang kepada Nabi ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, bahwasanya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yang ada di langit, yusalluna, pada bersolawat. Allah, malaikat solawat, alan nabiyyi, kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, bersolawatlah kamu semua ke atasnya, karena Allah dan malaikat solawat, kalian pun solawat. Wasallimu, dan salam, taslima, dengan sebenar-benar salam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallimu alaik, bagaimana kami bersolawat dan membaca salam ke atasmu? Baginda Nabi menjawab, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau setakat solawat saja, Allahumma salli ala Muhammad, itu asal muasal. Yang sayyidina itu kemudian sebagai tanda penghormatan atas keagungan dan ketinggian pangkat baginda Rasulullah SAW, kita sebagai umat hendaklah meletakkan dia di tempat yang tinggi. Maka perkataan yang layak ialah junjungan sayyidina. Maka itu di kita, di madhab kita, Imamun Syafi'i, sekalipun dalam solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada juga yang tak pakai, tak apalah, sah. Tapi yang tak pakai, jangan mengatakan bid'ah. Bid'ah itu kalau dibuat jadi dosa. Siapa yang baca sayyidina masuk neraka, kata dia. Itu sebab bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Dan setiap yang menyesatkan finar, dalam neraka. Senang aja nak masuk neraka. Itu Wahabi itu. Kita bukan Wahabi. Wasalla, dan moga memberi rahmat. Sudah Isya ya? Mau adzan dulu ke? Terus. SOP-nya? SOP-nya terus. Iya, betul. Patut sini tak pakai masker ya. Oh, gitu. Jangan orang komplain aja. Jangan orang komplain. Tak ada. Itu. Kalau di tempat lain Ustaz diingatkan. Kadang-kadang sedang bicara nih, sedang shock nih, waktu dengar bunyi, tapi lepas tu hilang bunyi terus saja. Teruskan ke adzan dulu. Tuan pengurusi mana? Tak ada. Timbalan. Teruskan. Okey. Jangan komplain lah. Wasalla, dan moga memberi rahmat Allahu Allah ala sayyidina, ke atas junjungan kami, orang yang kita junjung tinggi. Ulama-ulama menyebutkan terhadap baginda Nabi, summa adzim wahbub nabiyyaka summa adzim qadrahu. Wahbub nabiyyaka, hendaklah kamu mencintai nabimu. Summa azim qadrahu, kemudian engkau agungkan kedudukannya. Maka di sini sebagai tanda mengagungkan kedudukan disebut sayyidina. Wasalla, dan moga memberi rahmat Allahu Allah ala sayyidina, kepada junjungan kami,
Muhammadin yang bernama Muhammad ibni Abdullah. Khatamin nabiyyin, dia itu adalah penutup. Khatam itu penutup sekalian para nabi. Alladzi la nabiyya ba'dahu, yang tak ada lagi nabi setelahnya. Tak ada. Oh, ada ustaz ngaku cikgu kahar. Cikgu apa? Cikgu kahar. Nabi Rasul Melayu itu ohong. Itu namanya ohong. Kalau ngaji kitab tahulah. Sebab tak ngaji kitab ikut aja. Kalau kata kitab, khatamin nabiyyin, yang bernama junjungan Muhammad itu adalah penutup sekalian nabi. Bila ada penutup, ada lagi nabi tak? Ada lagi rasul tak? Tiba-tiba ada orang ngaku, aku rasul. Salah tak? Sesat tak? Maka itu ditangkap. Itu ditangkap. Baru ni kan kena lagi ya. Yang baru ni. Dulu dah kena. Lepas buat lagi. Duit apa kena mengena dengan duit? Oh, ada orang bagi duit ke dia. Ada penaja. Oh, supaya huru hara kot. Sekarang ni orang nak mudah tak nak ada agama. Oh, nak mudah dalam agama gitu. Nak mudah, nak buat pelaturan. Tak ada hak manusia buat pelaturan agama. Apa kuasanya manusia? Apa kuasanya engkau sehingga engkau mau buat pelaturan? Adakah engkau yang cipta manusia? Yang boleh membuat pelaturan sepepat proton hanya proton aja, betul tak? Proton, proton kita ganti sepepat dengan Volvo, masuk tak? Boleh tak? Tak boleh. Itu kalau Volvo ya Volvo lah, sebab dia yang mereka bentuk. Kita dicipta oleh Allah, yang layak membuat pelaturan itu hanyalah Allah. Apa kita kelayakannya? Tiba-tiba ngaku jadi Rasul. Solat ini tak penting, solat ini tak perlu, hanya satu kali hari Jumat. Tampar aja sudah. Apa kau kuasa engkau sehingga engkau membuat pelaturan itu? Ya lainlah kalau pelaturan dunia, buat lampu merah itu lainlah. Ini agama. Wa alihi, dan keluarganya baginda Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya ajmain. Apa nak ajmain? Semuanya. Kulluhum ajmain katanya. Semuanya. Tak terkecuali, asal ia keluarga Nabi, sahabat Nabi didoakan, diberi rahmat oleh Allah. Nah, perkataan ahli keluarga. Habis yang kita didoakan tadi sini, kita keluarga Nabi bukan? Bukan katanya. Sahabat Nabi bukan? Bukan pula. Nah, ulama mengatakan bahwa ahli keluarga Nabi itu ada ahli qarib, ada ahli ba'id. Ahli qarib, keluarga yang dekat dengan Nabi, ahlul bait, memang keturunan Nabi. Ada lagi ahli ba'id, keluarga Nabi tapi jauh. Yang ini yang dimaksudkan umat Nabi. Maknanya kalau disebut wa alihi, dan keluarga Nabi, berarti kerabat Nabi, ahlul bait Nabi, dan umat Nabi. Wa ashabihi wa sahbihi, dan sahabatnya. Nah, kita tak masuklah sahabat, kita masuk kepada ahli keluarga Nabi. Tapi disebut ahli ba'id, keluarga Nabi yang jauh, maksudnya bukan keturunan, tapi orang yang mengimani, yang mengikuti syariat baginda Nabi, maka diaku keluarga Nabi, dimasukkan kepada keluarga Nabi. Maka itu dalam hadis ada
Baginda Rasul menyebut, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannata, mereka akan masuk syurga bersamaku. Ini jadi keluarga maknanya. Illa man aba, kecuali orang yang aba. Lalu sahabat bertanya, wa mayyaba ya Rasulullah? Siapa yang dikatakan aba itu wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, faman ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut aku, syariat dan sunnahku, pasti masuk surga bersamaku. Ya, sudah jadi keluargaku. Aku bawa mereka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang maksiat kepadaku, tak mau ngikut syariatku, maka itulah yang dikatakan aba, orang yang tidak akan masuk surga. Baik, ajma'in semuanya, wala dan tiada haula daya untuk melakukan ibadah. Kita tak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tak ada daya. Kita tak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Ada daya tak? Hari-hari ada maksiat, betul tak? Pergi pasar raya nampak betis tak? Nampak aurat rambut tak? Nampak. Pergi pasar malam pun nampak tak? Pergi hari Ahad pun di depan sana nampak tak? Oh, bergeser lagi, betul tak? Rizki katanya. Rizki katanya. Bergeser lagi. Wah. Di segi pendengaran pun gitu juga. Penglihatan hati. La haula, kita tak ada daya untuk mengelak meninggalkan maksiat. Tak ada. Sebab di kita ada nafsu, ada syahwat. Ada nafsu, ada. Selagi ada nafsu, ada syahwat, pasti ada keinginan tak? Ada tak? Tuh. Kalau laki inginnya perempuan, kalau perempuan inginnya kesenangan, perhiasan, itu keinginan yang besar. Betul tak? Laki-laki yang ada di sini mau kawin lagi tak? Tuh, jawabnya mau. Memang Allah sudah jadikan demikian nalurinya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah perhiaskan kepada laki-laki naluri suka perempuan. Maka itu jumpa aja lalu perempuan tengok juga. Betul tak? Sebab itu naluri. Dan bagi wanita Allah letakkan nalurinya suka kecantikan dan perhiasan. Maka itu di perempuan kalung ada, di leher ada tak? Tak ada, sekarang tak ada. Kemudian di telinga ada tak? Ada. Bahkan di hidung pun ada tak? Kadang-kadang. Di tangan ada tak? Di jari ada tak? Masih ada lagi. Di kaki pun ada juga. Pakai tudung. Tengoklah hari-hari yang bekerja di pejabat wanita. Pakai tudung. Di sini cocok. Sini pasang. Betul tak? Oh, di sini bergantung lagi. Ada tak? Di sini pasang lagi. Gemerlapan. Itu suka wanita. Biar aja lah. Memang itu kesukaannya. Dia suka cuci muka mau cantik. Memang itu kesukaan wanita. Kalau pakaian mau
yang cantik-cantik, di rumah mau langsir yang cantik, tiap hari raya ganti. Laki tak kisah, betul tak? Laki kisah tak? Kena ganti tak? Kita tak kisah cuci bersih-bersih sudahlah. Wanita tak mau ganti juga kadang-kadang. Kalau ada silakan, jangan dihalang. Silakan, layan dia. Layan dia. Nah, kalau sudah layan dia, kalau kita ada kehendak, dia jangan halang juga. Baru satu-satu. Itu harap kebalasan hati tak ikhlas. Bukan tak ikhlas. Ini naluri dari Allah. Dari konsep tak balasan. Ya mesti siapa yang mau kerja tak mau dibalas. Kita ini ibadah ini mau balasan dari Allah tak? Udah, sudah ya. Tak usah panjang. Itu. Kita mengharapkan segala-galanya pemberian balasan dari Allah. Kalau Allah tak ada balasan dari Allah, buat apa? Betul. Maka itu dijanjikan sholat berjamaah pun 27. Kalau tak ada 27 berjamaah tak? Tak payah, rumah aja. Betul tak? Apa untungnya? Kalau berjamaah 27. Berjamaah ini ibarat jual borong. Sholat berjamaah jual borong. Ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, jual borong. Yang bagus bacaannya, yang khusyuk ke, yang tak khusyuk asal berjamaah bayar 27. Oh gitu. Iya. Macam pisang satu tandan. Yang dalam tandan tuh yang besar di atas kah di bawah? Di atas. Di atas besar sampai bawah. Kecil ada yang ketot pun. Jantung dijual juga. Ketika nanti diborong, dia tandan tahu. Dia tidak dilucut-lucut, betul tak? Satu tandan 30 kg. Satu tandan 30 kg. Berapa 1 kg? Semua dengan tandan-tandan sekali 1 kg 2 ringgit. Betul tak? Dengan tandan sekali. Ada tak orang makan tandan? Betul. Ada orang makan tandan tak? Tapi waktu di tempat pertanian, perkebunan, dengan tandan sekali tak dibayarnya? Sekali. Dengan tandan sekali tak ditimbangnya? Iya. Merah panjang. Itulah solat berjamaah. Yang baik ke tak baik, yang khusyuk tak khusyuk, asal imamnya bagus, bayar 27. Itu yang kita mau. Tapi kalau di rumah dah lah tak khusyuk, bacaan pun tak betul, tak pernah belajar, nak jual sendiri, itu durian busuk lah namanya. Itu durian busuk. Ada yang beli tak? Ada yang beli tak? Tak. Nak dijadikan tempoyak pun tak mau, busuk masam. Busuk dan masam. Tapi kalau masuk dalam bakul yang tembuk tupai, yang masam, yang busuk, dia tak dipilih lagi, masuk dalam bakul. Satu bakul berapa? 30 ringgit. Betul tak? Diangkut satu bakul itu. Betul? Itu salat berjamaah tu begitu. Maknanya rugilah bagi kita kalau tidak ikut berjamaah. Kenapa ikut berjamaah? Mahu balasan itu. Kan balasan balik tuh. Perginya kepada mengharapnya kepada 27. Kalau tak ada 27, buat apa? Di rumah saja. Betul tak? Nah, itu ya Bu ya. Jangan marah tahu. Tidak, konsep saya tadi, boleh saya cakap? Alright. Konsep kita dengan Allah memang kita perlu balasan. Tapi kalau saya cakap tadi, apa silap bagi. Nanti kalau kita minta, dia akan bagi. Yalah, barulah adil. Itulah yang Betul tak? Kalau istri mau, abang saya mau kereta yang cantik, mampu nih, bagi. Mau rumah cantik, bagi. Mau perhiasan, bagi, sebab dia mampu. Kalau suami mau nikah, dia tak bagi, adil kah tak adil?
Itu konsep saya. Gitu ceritanya. Sebab laki ini Allah beri naluri suka perempuan. Itu. Kalau menghalang juga tak ada halangan segi hukum agama, si lelaki boleh saja kalau memang mampu. Jangan pedulikan dia. Itu ujungnya. Sepatutnya perempuan, aku sudah dilayan kehendakku. Apa kehendakku dalam ketika Allah jadikan perhiasan? Semua sudah ada. Apa yang Allah jadikan pada lelaki? Nalurinya suka perempuan. Berarti aku pun kena layan dia. Ya silahkan saja bang. Itu yang terbaik. Baru adil, betul tak? Tak berani. Tak berani apa? Penakut rupanya. Oke. Ini ceritanya adapun dibuat tak dibuat itu lain cerita. Ini hanya di segi keadilan atas anugerah dari Allah. Itu. Adapun lepas itu nahan diri ya. Sebab ada juga penahannya mungkin tak cukup. Mungkin dia tak yakin, mungkin terlalu sayang pada istrinya, itu lain. Itu ya. Gitu. Faham tak? Wala haula wala quwata, dan tiada kekuatan untuk melakukan taat dan ibadah. Kita ni tak ada kekuatan juga untuk taat dan ibadah. Lembek semua. Nak datang ke surau pun berat. Nak datang ke masjid berat. Dengar pengajian berat. Wala quwwata, dan tak ada kekuatan pun. Illa billahi, melainkan dengan pertolongan Allah Al-Ali, yang maha tinggi Allah itu. Kedudukannya Al-Azim, yang maha agung. Wallahu a'lam. Tamatlah muqaddimah 2 kali ngaji. InsyaAllah minggu hadapannya baru kepada isi kitab. Ada soalan ibu? Sudah? Tutup. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Ingat ya, ini adalah ilmu. Ilmu ini Allah beri untuk membawa kita ke jalan yang Allah ridho, bukan yang nafsu ridho, bukan yang iblis ridho. Asalkan ianya diridhoi oleh Allah, macam para sahabat, asalkan ia diridhoi oleh Allah, sanggup berkorban. Mati di medan perang pun sanggup. Nah itu. Kenapa? Karena ada yang mereka harapkan ialah keridhaan dari Allah. Nah, moga-moga kita pun tiap-tiap malam Selasa niatkan di hati terus untuk terus mencari dan mendapat ridha Allah. Di dunianya dapat ilmu, dapat kefahaman, di akhiratnya Allah ridha. Sebab orang yang duduk di majlis ilmu ini mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah. Ibu-ibu ini di antara orang yang mulia di sisi Allah. Amin. Jika dibandingkan orang yang duduk tengok TV, orang yang di luar-luar di kedai, inilah orang yang mulia di sisi Allah. Sekian untuk mengakhiri majlis ini. Sama-sama lagi kita baca tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.